Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungan Tuhan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk materi kali ini ya teman-teman, di sini saya sudah membuat di sini ya contoh kecil saja ya, seperti ini. Jadi sekarang kita akan membuat bagaimana caranya itu agar kita membuat titik duanya itu menjadi rapi dan lurus ya teman-teman. Lurus, rapi ya. Kalau yang kemarin yang pertama yang saya kasih tahu itu adalah cara membuatnya itu menggunakan table atau kolom. Tapi sekarang kita tidak menggunakan kolom ya teman-teman. Kita akan menggunakan apa yang ada, tombol-tombol yang ada di Microsoft Word ini ya teman-teman. Jadi kita tidak akan menggunakan kolom. Nah contohnya seperti ini ya, saya sudah membuat ada dua contoh. Pertama yang seperti ini kan tidak ada nomor-nomornya ya teman-teman. Nah kalau yang ini itu kan ada nomor-nomornya ya, bisa dilihat yang di sini itu ada nomor-nomornya. Nah bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja membuka lembar kerja baru ya, kita Ctrl N. Nah seperti ini. Nah hal pertama yang harus kita perhatikan teman-teman, pertama kita harus sudah aktifkan dulu rulernya ya teman-teman. Yang ini kita aktifkan dulu rulernya. Kalau ini belum ada, kalian bisa mengaktifkannya itu di menu view. Kita menu view ya. Nah di sini ada ruler ya teman-teman, ada ruler. Kalau ini belum dicentang maka nanti rulernya itu tidak akan muncul ya, seperti ini. Nah tapi biar lebih mudah kita centang ruler biar memudahkan kita. Nah seperti ini. Itu yang pertama ya teman-teman. Selanjutnya, nah kita di sini buat judulnya dulu ya teman-teman. Kita rata tengah saja. Tulisannya kita pakai Times New Roman. Karena ini judul kita pakai 14 ya. Kita buat judulnya di sini rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik enter 2 kali. Nah kita ambil rata kiri teman-teman, kita ambil rata kiri. Nah setelah itu hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita ini menulis poin-poin yang ada di sebelah kiri ini ya, yang ada di sebelah kiri ini. Jadi untuk yang titik 2 dan poin-poin di sebelah kanan nanti kita tulis di belakangan. Kita pertama adalah kita tulis semua poin-poin yang ada di sebelah kiri ini ya teman-teman. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan kelas garing semester mata pelajaran. Ini saya hanya buatkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kalian coba kondisikan dengan yang ada di perusahaan kalian ataupun yang ada di universitas kalian dan sekolah kalian. Cuma saya sekarang contohkannya itu di jenjang SMA ya. Mata pelajaran, topik atau tema atau topik ya, tema atau topik. Terus alokasi waktu, kompetensi dasar. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah kita tulis poin-poin yang ada di sebelah kiri ini, setelah kita tulis ya. Nah setelah kita tulis sekarang kita blok semuanya ya. Ini kita blok. Oke. Nah ini setelah kita blok yang ini, perlu ini teman-teman perhatikan yang ada 3 yang ada di sini ya. Ini perlu kalian di sini perhatikan. Nah di sini itu bukan 1 ya teman-teman. Ini itu ada 3. Yang pertama di sini yang paling bawah ini yang ada kayak kotak ya. Ini itu adalah left indent ya teman-teman. Ini namanya left indent. Terus yang ini yang di atas left indent itu, yang ini yang ada tanda runcingnya ke atas itu namanya hanging indent ya teman-teman. Hanging indent. Terus yang atasnya lagi yang menghadap ke bawah, segitiga menghadap ke bawah itu namanya adalah first line indent ya teman-teman. Yang ini ya, yang menghadap ke bawah ini namanya first line indent.
yang menghadap ke atas, segitiga yang menghadap ke atas itu namanya hanging indents. Terus yang ke paling bawah ini namanya left indents ya teman-teman, yang ini. Oke. Nah, setelah kita blok teman-teman, sekarang kita akan buat tabulasi. Kita akan buat supaya titik duanya itu lurus ya. Cara membuat tabulasi itu yang pertama itu adalah kita perhatikan di samping kiri teman-teman. Ini di samping kiri ini. Nah, di samping kiri ini ada gambar yang berbentuk huruf L ya, seperti huruf L. Ini namanya left tab ya teman-teman. Ini namanya left tab. Nah, di sini kalian harus di sini tandanya itu harus left tab ya, atau memiliki gambar seperti huruf L itu ya. Seandainya nanti di Microsoft Word kalian itu belum muncul tanda L, kalian tinggal ketik lagi ya. Klik ya, tinggal klik sampai dia muncul gambar yang berwarna seperti huruf L. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau dia sudah muncul seperti huruf L ini sekarang, oke, itu namanya left tab. Sekarang yang kita lakukan di sini adalah setelah memblok, sekarang kita akan buat tabulasinya. Karena di sini tulisan yang paling kata-kata di sini ada yang paling menonjol atau paling panjang itu adalah satuan pendidikan, berarti kita taruh titik duanya itu sekitar di sini ya, 5,5 lah ya. Kita klik saja di sini satu kali. Nah, nanti di sini titik duanya itu akan lurus di sini ya teman-teman. Titik duanya itu akan lurus di sini. Nah, selanjutnya untuk sekarang kita akan buat tabulasi lagi di sini ya, sekitar di angka 6 ya di sini. Nah, ini ya, tabulasi yang ini adalah fungsinya untuk poin-poin yang di samping kanan titik 2 itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang adalah di sini perhatikan teman-teman yang sudah saya buat ini. Sekarang PR kita adalah jadi masalah kita adalah nanti ketika kita membuat kata yang di samping kanan titik 2 itu melebihi dari satu baris, nanti bagaimana caranya supaya ini kata yang di baris keduanya itu sama seperti ini, harus rata, biar dia tidak nanti di sini atau di samping kirinya. Yang penting ini harus merata. Nah, caranya itu supaya dia merata dari baris 1 ke 2 sampai ke 3 itu adalah nanti caranya kita tinggal pindah hanging indents-nya ya teman-teman. Nah, caranya itu adalah kita pindah hanging indents-nya. Nah, yang ini ya, kita pindah hanging indents. Nah, tapi sebelum itu sekarang ini karena ini masih di samping kiri ya teman-teman, kita pindah ke lebih ke sini ya, ke tengah ya. Nah, cara memindahnya itu adalah kita klik left indents lalu kita pindah. Sekitar kita pindah ke angka 3 lah ya. Angka 3. Nah, setelah itu seperti yang saya bilang tadi, supaya kita membuat nanti di samping kanan, poin di samping kanan titik 2 itu menjadi lurus seperti ini ya. Kalau itu yang melebihi 1 baris lurus seperti ini, caranya kita pindah hanging indents-nya. Kita pindah hanging indents-nya itu ke tabulasi yang paling kanan. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini kan, oh ya, ini karena tabulasinya itu ada di sini, berarti ini nanti titik 2-nya itu akan berada di sini ya teman-teman. Nah, untuk itu sekarang kita geser aja dulu ini tabulasi yang pertamanya itu di sekitar angka 7,5 ya. Selanjutnya kita geser tabulasi yang kedua di angka 8 ya, di angka 8. Nah, yang ini lalu hanging indents-nya itu kita geser ke sini ya, tabulasi yang kedua. Nah, setelah itu teman-teman, sekarang taruh kursornya itu di depan semua kalimat atau kata yang di sini ya, seperti ini. Setelah itu, setelah kalian taruh, sekarang klik tab. Nah, otomatis nanti akan muncul di urutan tabulasi yang pertama. Oke. Nah, setelah itu kita klik titik 2, klik tab lagi, satuan pendidikan, lalu kita tulis misalkan SMA 1 Mataram. Oke, setelah itu lanjut lagi, taruh kursornya di kata berikutnya, di depan kata berikutnya, klik tab lagi, sudah. Lalu tulis titik 2-nya, lalu klik tab lagi. Setelah itu kita tulis misalkan kelas 10 garis semester ganjil. Oke, taruh kursornya di depan katanya itu, lalu kita klik tab, klik
tulis titik 2, klik tab lagi, kita tulis mata pelajaran misalkan fisika. Lanjut ya teman-teman, seperti itu. Taruh di depan kursor, taruh kursornya itu di depan kalimatnya itu, klik tab, lalu titik 2, klik tab lagi, topik atau pembahasan misalkan gaya. Seperti itu ya teman-teman. Di sini juga dialokasi waktu, klik tab, lalu tulis titik 2, klik tab lagi, misalkan 32 kali 30 ya, 2 kali 30 menit. Seperti kompetensi dasar juga seperti itu, klik tab, lalu tulis titik 2, klik tab lagi. Nah, kita lihat di sini kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hasilnya itu akan seperti ini ya teman-teman. Karena ini tadi hanging indents-nya itu kita sudah taruh di sini, maka otomatis secara sendirinya, karena ini kan melebihi dari satu baris ya teman-teman, maka baris keduanya itu akan mengikuti baris ke-1, begitupun juga dengan baris ketiganya akan mengikuti baris ke-1. Oke teman-teman, nah selanjutnya tinggal kita rapiin saja ya, tinggal kita rapiin saja. Oke, kita pakai 1,5, terus yang ini judulnya kita pakai 16 aja ya, lalu kita pertebal. Oke, seperti ini. Nah, ini yang pertama ya teman-teman, contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu lebih rumit lagi ya teman-teman. Contoh yang kedua itu adalah kita memakai ada nomor-nomornya ya teman-teman. Sekarang kita coba buat saja ya. Kita tulis dulu judulnya. Saya copy paste aja yang ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tulis. Ya, saya copy paste saja di sini. Nah, oke. Nah, kita ke page yang baru, klik Ctrl terus Enter ya. Nah, di sini. Lalu, nah di sini teman-teman biar ini sekarang kita first line indents ini, kalau kita mau nulis berarti ini nanti awalnya itu di sini ya. Nah, biar dia tidak seperti ini, pertama first line indent ini kita taruh dulu di samping kiri, paling kiri ya, di garisnya yang ini. Oke. Setelah itu ini kan masih ada tabulasinya. Tabulasinya itu kita hilangkan dulu. Cara menghilangkan tabulasi bisa geser ke atas atau ke bawah ya. Saya coba misalkan geser ke bawah seperti ini. Terus ini juga tabulasi yang kedua, kita geser ke bawah biar dia hilang. Nah, selanjutnya kita copy judulnya seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, sekarang kita buat nomornya ya, langsung saja nomor 1 titik. Nah, kita tulis penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah, gini ya teman-teman, supaya ini nomor satunya, supaya nomor satunya ini berada di seperti ini ya, berada di tidak ke tengah ya, supaya dia berada di sini ya, seperti yang ada di sini. Jadi kita sekarang geser ya, kita geser yang ini ya, kita geser yang first line indents ini ke sebelah kiri sampai dia benar-benar rata kiri ya. Oke, setelah itu kita geser lagi yang ini, yang geser yang ini ya, yang hanging indents ini kita geser ke sini. Nah, kira-kira di 0,5 cukup kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita tinggal enter saja. Penanggung jawab, ketua, misalkan ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, terus misalkan koordinator, terus bidang-bidang. Apalagi ya teman-teman, bentar ya saya lihat. Oh ya, ini ketua umumnya belum ya, ketua umum. Ya seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu adalah karena di sini ya, di koordinator di poin 6 itu dan poin 7
memiliki beberapa cabang ya, ada beberapa orang. Jadi sekarang itu adalah kita buat tabulasinya itu nanti menjadi 3 tabulasi ya teman-teman. Nah sekarang kita buat saja dulu tabulasinya. Caranya sama seperti yang tadi, kita blok dulu semuanya. Nah setelah di blok kita buat tabulasi, pastikan di sini itu sudah ada left tab-nya ya teman-teman, left tab. Lalu kita buat tabulasinya itu di misalkan di sini ya, di 5,5 lah ya, di 5,5. Ini untuk tabulasi titik 2-nya ya teman-teman. Lanjut ya, untuk tabulasi kedua di nomor 6, ini untuk tabulasi nomornya ya teman-teman. Nah lanjut di sini di angka 6,5 ini untuk kita buat tabulasi lagi satu, ini untuk tabulasi kalimat setelah nomor satunya itu ya teman-teman. Nah setelah itu sekarang caranya itu sama, kita taruh di sini, lalu kita klik tab ya, kita klik tab, lalu kita klik titik 2, terus tulis tab lagi, terus penanggung jawabnya misalkan Iwan gitu ya. Seperti ketua umum juga seperti itu, klik tab titik 2, klik tab lagi misalkan Wawan. Ketua pelaksana ya, klik tab titik 2, klik tab lagi misalkan Kevin. Ya seperti inilah contohnya teman-teman. Sekretaris, nah misalkan sekretarisnya ini kita mau buat 2 sekretaris ya teman-teman. Klik tab ya, klik tab dulu titik 2, lalu klik tab lagi teman-teman. Misalkan sekretarisnya itu 2, berarti saat A dulu titik lalu tab. Nah tulis sekretaris pertamanya misalkan 3 ya, seperti ini. Terus kita klik enter. Nah ini kan muncul nomor ya teman-teman, kita klik backspace atau kita hapus nomor 5 ini, lalu kita klik tab, lalu klik tab lagi, kita tulis B titik, klik tab, lalu kita tulis misalkan siapa namanya, Elan, misalkan seperti ini ya teman-teman. Terus bendahara juga seperti itu ya teman-teman, caranya itu sama, kita klik tab, lalu klik titik 2, klik tab lagi, tulis A, misalkan bendaharanya ada 2 titik, klik tab misalkan Lina, terus kita enter, kita ini nomor 6 ini kita hapus, kita klik tab titik bukan titik 2 ya, klik tab lagi, tulis B titik 2 titik, klik tab lagi, kita tulis misalkan Wanti ya, seperti ini misalkan. Lalu koordinatornya misalkan ada 2 ya, seperti teman-teman seperti ini. Misalkan koordinator sarana sama koordinator logistik. Nah, caranya itu adalah kita klik di sini itu adalah enter. Kita hapus nomor 7-nya, kita backspace, kita tulis A, kita titik, lalu kita klik spasi, bisa tulis koordinator sarana. Terus kita klik enter, misal kita tulis koordinator yang kedua, koordinator logistik. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah selanjutnya teman-teman, di koordinator sarana ini ada siapa saja, misalkan ada 2 orang, kita klik tab, kita titik 2, misalkan di sini, lalu klik tab lagi, misalkan kita mau pakai strip ya, kita mau pakai strip, kita klik tab lagi, misalkan di sini kita tulis Saharil. Nah ya seperti itu ya teman, klik enter, lalu ini B-nya itu kita hapus, klik tab, tulis strip, klik tab lagi, misalkan di sini ada Ardianto. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga di koordinator logistik seperti itu, kita klik tab, kita titik 2, klik tab lagi, strip, misal, lalu klik tab lagi, misalkan siapa ya, misalkan kita Doni ya, Doni. Terus ini kita enter, kita hapus C-nya, kita klik tab, kita klik titik 2, kita tab, terus strip, tab lagi, misalkan Ucok. Seperti ini teman-teman. Nah lalu bidang-bidangnya, misalkan di sini
Nah, ini kita hapus dulu A, kita tulis A, terus titik, terus spasi, misalkan A bidang acara. Kita langsung aja ya, acara. Terus yang kedua, perlengkapan. Yang ketiga, dokumentasi. Misalkan seperti ini saja ya teman-teman. Nanti kalian sesuaikan dengan yang kalian buat ya. Nah, di sini di bidang acara itu kita sama, kita klik tab ya, kita klik tab, lalu kita tulis titik 2, kita klik tab lagi, kita buat misalkan kita mau pakai strip ya, strip, klik tab lagi, misalkan siapa di sini, misalkan mau pakai Selviana ya, Selviana. Terus kita misalkan 2 orang ya, kita enter, ini kita backspace atau kita hapus, kita klik tab, lalu tulis titik 2, klik tab, lalu strip, setelah itu tab lagi, misalkan di sini kita tulis Lena ya, seperti itu. Di perlengkapan juga seperti itu, kita klik tab, tulis titik 2, klik tab, tulis strip, tab, tulis namanya, misalkan siapa, Ramdhani. Terus kita enter, kita hapus, kita klik tab, kita titik 2, kita klik tab, and strip, ketik tab lagi, misalkan di sini Ogi ya, hapusan Ogi ya, Ogi. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir sama di dokumentasi, kita klik tab, tulis titik 2, klik tab lagi, strip, misalkan dokumentasinya di sini ada 2, kita pakai misalkan yang laki-laki 1, perempuan 1, misalkan kita pakai Susi. Terus ini kita enter, kita backspace yang ini, kita hapus, lalu kita klik tab lagi, terus kita tulis strip, kita klik tab lagi, misalkan di sini Adrian ya, Adrian. Nah, oke teman-teman. Nah, jadinya itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal atur jaraknya biar dia rapi. Ini kita perkecil saja menjadi 12. Oh ya, kita perbesar dah jadi 14. Setelah itu kita atur jaraknya di sini jadi 1,5 lah ya. 1,5 saya kira. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Titik 2-nya itu menjadi rapi ya. Nah, itu ya teman-teman, menjadi seperti ini. Ini juga menjadi lurus dan juga rapi ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini ya teman-teman. Jadi inilah cara kita membuat bagaimana titik 2 itu menjadi rapi, lurus dengan poin-poinnya yang ada. Karena kalau kita hanya menggunakan tabel, itu tidak selamanya kita membutuhkan tabel. Jadi ini saya kasih tahu bagaimana cara membuat titik 2 ini menjadi lurus dan rapi. Ini sangat penting ya, apalagi dalam pembuatan skripsi, dalam pembuatan proposal, dalam pembuatan berkas-berkas dalam pekerjaan kita ya. Jadi itu saja ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.